2023 sudah berlalu dan saatnya kita masuki tahun 2024. Dan beberapa pesibuyer masih bertanya-tanya, Bang, cooler apa aja sih yang bagus? Jelasnya kalau cooler yang bagus itu cooler aftermarket. Mari di sini kita akan bahas cooler dari ID Cooling, yaitu ID Cooling FX 240 mm ARGB. Sebelumnya saya berterima kasih dengan ID Cooling Indonesia dan PT Berlian Cahaya Teknologi yang sudah mengirimkan sampel untuk kita ulas dan kita bahas untuk ID Cooling FX 240 ARGB ini. Akhirnya saya terbebas dengan Intel stock cooler yang laknat ini. Jadi sebelumnya ID Cooling itu mengeluarkan seri Frost Flow, kalau nggak salah yang pertama tuh dulu Frost Flow Plus atau berapa tuh ya. Terus dia mengeluarkan seri-seri Frost Flow yang XT maupun seri Lite. Dia melakukan pembaruan dan mengeluarkan produk seri FX 240 ARGB. Untuk harganya varian FX 120 ARGB itu sekitar 595.000 dan untuk FX 240 ARGB itu sekitar 765.000. Sedangkan varian FX 360 ARGB sekitar 1.070.000 itu harga retail MSRP. Untuk dimensi radiatornya itu ya menurut saya sih standar ya, dengan ukuran 276 x 120 x 27 mm. Untuk compatibility socketnya, prosesor Intel itu dia support LGA 2066, 2011, 1700, 1200 dan 115X. Dan untuk prosesor AMD ini hanya support dua varian aja, AM4 dan AM5. FX 240 ini memiliki TDP sebesar 250 watt. TDP ini bukan berarti konsumsi daya dari si water cooling ini. Sedangkan untuk materialnya ini premium sleeve dan dia bahannya itu braided dengan panjang sekitar 400 mm atau 40 cm. Untuk pump water blocknya dia memiliki kecepatan sekitar 2100 rpm kurang lebih 10% ya. Selain itu dia menggunakan ceramic ball bearing. Untuk material water blocknya dia menggunakan cool plate full chopper yang bagian bawahnya itu dia dengan ukuran base yang lebih besar daripada sebelumnya karena dapat memaksimalkan kontak antara die prosesor dan cool plate dari si water block ini. Terdapat logo ID Cooling yang menyala dengan LED ARGB yang dapat kalian sinkronkan dengan software motherboard kalian. FX series mengklaim mampu memberikan sirkulasi coolant sebanyak 135 liter per hour dengan water pump high performance karena dia pembaruan blade pump dari versi sebelumnya. Untuk radiator materialnya dia menggunakan aluminium. Selain itu terdapat jalur evaporator dengan susunan sirip yang zigzag, memungkinkan dan menyimpan coolant yang lebih besar. Dengan area kontak panas yang lebih luas dan ruang sirkulasi udara yang lebih luas, itu dapat melepas panas lebih baik. Untuk fan-nya ini terdapat dua pieces dengan fan LED ARGB ukuran 120 mm yang dapat disinkronkan dengan motherboard kalian. Memiliki speed dari 500 sampai 1800 rpm kurang lebih 10% ya. Menggunakan teknologi hydraulic bearing. Selain itu juga dia menggunakan soket 4 pin PWM dan 3 pin ARGB. Selanjutnya kita melakukan tes benchmark dan beberapa game antara FX 240 ini versus stock cooling dari Intel.
Selanjutnya kita melakukan uji benchmark dengan Cinebench. Intel Stock Cooling mendapatkan nilai minimal di 38 derajat Celcius, value-nya di 52 derajat Celcius, dan maksimumnya 80 derajat Celcius. Untuk FX240 mm dengan kecepatan fan dan pump standar itu di minimal 28 derajat Celcius, value-nya di 34 derajat Celcius, dan untuk maksimumnya berada di 57 derajat Celcius. FX240 mm dengan kecepatan fan dan pump maksimum ini minimal berada di 25 derajat Celcius, value-nya di 39 derajat Celcius, maksimumnya di 55 derajat Celcius. Untuk 3D Max CPU test, Intel Stock Cooling mendapat nilai minimal di 41 derajat Celcius, value-nya 48 derajat Celcius, maksimum berada di 72 derajat Celcius. FX240 mm kecepatan standar, fan dan pumpnya ini mendapatkan nilai minimal 28 derajat Celcius, value 39 derajat Celcius, dan maksimumnya berada di 53 derajat Celcius. FX240 mm dengan pump dan fan maksimum kita mendapatkan temperatur 28 derajat Celcius untuk minimum, value di 31 derajat Celcius, dan maksimumnya di 52 derajat Celcius. Untuk soal gaming God of War dengan resolusi Full HD settingan original, Intel Stock Cooling mendapatkan nilai minimal berada di 57 derajat Celcius dan value 64 derajat Celcius, dan maksimumnya berada di 76 derajat Celcius. FX240 mm dengan fan dan pump standar ini minimal di 38 derajat Celcius, value-nya berada di 44 derajat Celcius, dan maksimumnya 53 derajat Celcius. FX240 mm pump dan fan maksimum itu minimal di 36 derajat Celcius, value-nya di 43 derajat Celcius, dan maksimumnya di 52 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke Spider-Man Remaster. Spider-Man, come here, Spider-Man. Intel Stock Cooling mendapatkan temperatur 59 derajat Celcius minimal dan value-nya 67 derajat Celcius, dan maksimumnya di 76 derajat Celcius. FX240 mm dengan fan dan pump standar itu minimal berada di 40 derajat Celcius, value di 47 derajat Celcius, dan maksimumnya di 56 derajat Celcius. Selanjutnya FX240 dengan kecepatan fan dan pump maksimum itu minimal di 37 derajat Celcius, value berada di 43 derajat Celcius, dan maksimumnya di 52 derajat Celcius. Untuk kelebihannya, FX240 ini memiliki best press performance AIO. Selain itu juga good build quality dan tube-nya yang braided. Pemasangan bracket yang cukup mudah, bukan cantolan wis cak jaman ya 2024 cantolan. Buat we kuwi kulingmu. Dan ARGB yang dapat sinkron dengan MOBO. Sungguh sangat impresif di harga yang murah juga. Kekurangannya menurut saya ini belum termasuk controller ARGB. Selain itu warantinya cuma setahun. Ya dengar-dengar sih ada update ya, mau nambah waranti apa gimana saya nggak begitu paham sih. Mungkin masih simpang siur, atau mungkin dari Berlian Jaya Teknologinya mau update mau berapa tahun, mungkin bisa 10 tahun kali. Kesimpulannya sangat cocok untuk upgrade dari stock cooler Intel ini yang sangat nggak istimewa ya. Menurut saya ya cukup untuk kantoran saja. Rekomendasi saya untuk ukuran 240 mm dan 360 mm kalau untuk menggunakan water cooling. Performa yang menurut saya cukup impresif di harga yang sangat terjangkau walaupun belum termasuk controller ARGB. Dengan bracket water block yang mirip-mirip ya kayak tipe-tipenya Asetek sih, yang bundar lalu di swing puter itu aja. Untuk beberapa PC builder yang ingin sinkronkan LED ARGB ini, water cooling ini, a few moments later, kalian harus menggunakan motherboard yang sudah support ARGB. Kalau kalian menggunakan H81, H61 itu nggak bakal mungkin bisa LED ARGB-nya sinkron dengan motherboard kalian, karena motherboard kalian itu masih jadul. Opsi lainnya adalah kalian membeli sebuah controller ARGB ya, ini ya seperti ini. Jadi ini bisa hidup ya, soalnya ini udah support ARGB untuk motherboardnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk informasi dari ID Cooling FX240 ARGB. Untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari ID Cooling,
ID Cooling. Kalian bisa buka di www.idcooling.com, dan untuk beberapa PC builder yang ingin bang klaimnya kemana, update-nya kemana, itu fanpage-nya ada ID Cooling Indonesia. Untuk distributornya kalian pasti sudah tahu lah ya, Berlian Cahaya Teknologi. Untuk beberapa PC builder yang ingin oret-oret, silahkan oret-oret di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe dan mengikuti beberapa ulasan video di channel kita. Saya Mr. Mahdi, sampai bertemu di beberapa video selanjutnya.